Itu selain cerita soal GP Ansor yang memburu giginya novel gitu ya. Di sisi lain muncul juga isu bahwa ternyata orang-orang yang ditangkap oleh kepolisian itu beberapa diantaranya adalah relawan Anies Baswedan gitu. Dan itu disampaikan oleh Grace Natali, politisi PSI. Jadi orang-orang yang ditangkap ini salah satunya adalah relawan Anies. Karena ada tangkapan layar dari grup WA Anies, itu berbahagia sekali dengan peristiwa pengeroyokan terhadap Ade Armando. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pernah pakai behel. Yang kalau mau makan rewel gitu ya. Tapi percayalah, mantan yang pakai behel itu jauh lebih baik daripada gak punya gigi. Contohnya siapa? Novel Baumin. Karena Novel Baumin ini kemarin mengancam orang-orang yang menurut dia adalah penista agama, kebal hukum. Salah satunya adalah Denny Siregar dan Gus Yakut katanya. Kalau sampai Denny dan Gus Yakut datang ke acara demonstrasi, mereka bisa dikeroyok oleh massa seperti yang terjadi kepada Ade Armando. Kalau Novel ngancam Denny itu mungkin masih masuk akal, sama-sama orang biasa gitu. Kemana-mana nggak dikawal. Tapi kalau Gus Yakut, ini kan punya pengawalan gitu. Dan selain itu Gus Yakut ini adalah pimpinan GP Ansor. Masanya banyak. Jauh lebih banyak daripada 212 yang cuma beberapa ekor. Yang itu pun udah lansia-lansia. Dan selain itu orang-orang GP Ansor itu kan giginya lengkap gitu. Nggak kayak Novel Baumin. Ini malah ngancam. Ini kan namanya salah pilih lawan. Makanya kemudian kemarin saya baca pernyataan dari GP Ansor Maja gitu ya. Kalau sampai Novel Baumin ini kemarin berani menyenggol Gus Yakut katanya, kata GP Ansor gitu ya. Ya silahkan dipilih. Mau berapa gigi yang kita rontokin. Ya itu ancaman sih, tapi saya berharap itu cuma bercandaan gitu. Jangan sampai beneran gitu. Karena kehidupan Novel Baumin sekarang itu udah susah gitu. Nggak punya gigi di depan tuh susah loh. Makan pentol nggak bisa. Harus masuk lewat pinggir. Kasihan gitu. Kok masih mau dirontokin lagi sih? Kalau dirontokin semua, nanti kan Novel Baumin ini mau makan apa? Mau makan bubur. Tapi kan nggak semua tempat ada buburnya gitu. Kasihan nanti hidupnya sengsara loh. Kecuali, ini saya mau kasih solusi gitu ya. Setelah dirontokin semuanya, nanti kita sumbangan tuh, beli gigi palsu. Benerin satu-satu gitu ya. Bisa tuh, masuk akal. Nanti saya nyumbang lah, 100.000. Ya tapi dari pernyataan Novel Baumin ini kemarin itu kemudian mengkonfirmasi kesimpulan-kesimpulan kita selama beberapa tahun terakhir. Karena dalam pendapat kita gitu ya, orang-orang yang demo dari 212, HTI, FPI itu biasanya ujung-ujungnya tuh ya rusuh gitu. Bikin keributan, tujuannya rusuh. Gak jelas tuntutannya apa, pokoknya rusuh. Pokoknya Jokowi mundur. Cuma itu gitu. Nah kemarin ini kemudian dikonfirmasi sama Novel Baumin. Karena mengancam orang-orang. Karena kalau kemudian orang-orang yang dianggap kebal hukum, penista agama, yang itu label dari mereka sendiri gitu ya. Nggak ada proses hukum gitu kan. Ini kalau kemudian mereka datang ke demonstrasi dan kemudian dikeroyok oleh massa, itu kan artinya demonstran mereka, kelompok mereka emang perusuh gitu. Emang bukan manusia, kadrun. Emang binatang gitu. Yang kalau ngelihat orang lain itu nggak seneng gitu. Itu salah satunya gitu. Salah satu contohnya. Dan ini dikonfirmasi sama Novel Baumin gitu. Kan kasihan gitu sama demonstran yang lain gitu. Kasihan sama adik-adik mahasiswa. Yang kedepannya kalau mau demo, itu jadi kita kepikiran gitu. Ini orang-orang ini beneran mau demo atau mau rusuh? Karena sudah diakui sama Novel Baumin. Kalau sampai ada orang yang dianggap penista agama, yang menurut mereka ini lawan mereka gitu, yang nggak sependapat sama mereka, itu bisa dikeroyok, bisa dipukuli. Itu kan artinya merendahkan orang-orang yang demo. Ya meskipun sebenarnya sebelum ini udah rendah. Tapi di luar itu, selain cerita soal GP Ansor yang memburu giginya Novel gitu ya. Di sisi lain muncul juga isu
bahwa ternyata orang-orang yang ditangkap oleh kepolisian itu beberapa diantaranya adalah relawan Anies Baswedan gitu. Dan itu disampaikan oleh Grace Natali, politisi PSI. Jadi orang-orang yang ditangkap ini salah satunya adalah relawan Anies. Karena ada tangkapan layar dari grup WA Anies, itu berbahagia sekali dengan peristiwa pengeroyokan terhadap Ade Armando. Cuma yang lebih lucu adalah TGUPP dari Anies. Itu kemudian merespon, oh nggak bener, halu katanya. Dan relawan Anies kemudian menjawab dengan jawaban yang nggak kalah lucu. Dia bilang bahwa, oh itu konspirasi, itu settingan. Panik gitu, panik semua. Ya karena suka nggak suka, berita ini kalau dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan, citra dia tuh makin merosot setelah ini. Oh, berarti kelompok-kelompok tukang bikin onar, udahlah nggak usah kita dukung dia gitu. Ya cuma kalau saya bisa menengahi, itu sebenarnya ya nggak sama persis gitu ya. Mungkin memang ada relawan Anies Baswedan dulu ketika tahun 2017 dari organisasi Brigade 08 dari siapa namanya Arif Ferdini. Laki-laki nih, Arif Ferdini laki-laki. Meskipun namanya Ferdini. Laki-laki, udah ditangkap gitu. Dan memang terbukti dia ini adalah relawan Anies Sandi dulunya gitu, dari Brigade 08. Dia juga yang bikin hoax bahwa Ade Armando sudah mati, kemudian polisi lagi nempakin demonstran dan kemudian mengajak orang-orang Jakarta untuk turun, takbir, Allahu Akbar, orang di belakangnya. Ini kemudian sudah diamankan dan benar terkonfirmasi bahwa memang relawan Anies gitu. Tapi soal tangkapan layar dari grup WhatsApp dari relawan Anies Baswedan, itu nggak sepenuhnya benar gitu, karena saya saja, nomor saya itu masuk di banyak grup WhatsApp. Ada yang relawan Ganjar, relawan Anies, relawan Erick Thohir. Banyak gitu. Di kelompok-kelompok kadrun relawan Prabowo ada juga nomor saya gitu. Tapi nggak bisa kan kemudian itu disimpulkan sebagai ini bagian dari relawan gitu. Tapi kalau disimpulkan orang-orang relawan Anies ini cenderung bersukacita, berbahagia di banyak grup WhatsApp, memang iya gitu. Berbanding terbalik dengan grup WhatsApp Ganjar Pranowo. Kalau grup WhatsApp Ganjar Pranowo ini banyak yang mendoakan, banyak yang sedih mengutuk aksi biadab ini gitu ya. Jadi emang sudah bisa dipetakan gitu. Kelompok-kelompok grup Anies itu ya emang kayak gini. Tapi kalau disebut sebagai yang mengeroyok Ade Armando adalah relawan Anies, itu masih perlu pembuktian gitu. Meskipun salah satunya si Arif Ferdini ini itu ya memang relawan Anies Sandi dulu 2017 gitu. Dan dari cerita ini saya terus terang kasihan gitu, karena polisi itu menangkap banyak orang. Yang kita tahu sekarang kan ada 6 orang yang tersangka pengeroyokan gitu. Tapi di luar itu, ikan banyak juga yang provokatornya, yang posting gitu ya, yang memberitahukan bahwa Ade Armando ada di depan gedung DPR. Itu juga kan ditangkepin semuanya itu. Ada puluhan orang. Jadi semuanya itu ada puluhan orang kadrun nantinya akan lebaran di penjara. Saya nggak ngerti ini apakah adalah bagian dari dakwah mereka gitu ya. Yang sholat di Monas, tidur di masjid, nyembah baliho, lebaran di penjara. Ulamanya kriminal gitu, napi gitu ya. Ini aliran baru kayaknya ini. Semakin sempurna gitu ajarannya. Makin konfirmasi. Tapi ya saya terus terang sedih gitu, karena ada beberapa video anak-anak yang ditangkap di rumahnya gitu, mau dibawa sama Polda Metro Jaya. Itu kemudian orang tuanya tuh nangis gitu. Sedih karena orang tuanya nggak tahu apa-apa gitu. Anaknya ternyata ikut demo dan mengeroyok Ade Armando. Setelah dibawa, ya nangis-nangis orang tuanya. Kita terus terang sedih gitu. Kita nggak mau kondisi seperti ini terjadi gitu. Kita nggak mau Ade Armando itu sakit seperti sekarang. Kita juga nggak mau ada penangkapan-penangkapan yang lebih banyak dari ini gitu. Tapi ya gimana ya? Mau menasihati orang-orang ini tuh susah gitu. Dan saya juga nggak ngerti apakah orang tuanya ini tahu gitu aktivitas anaknya. Karena ada juga orang tua yang tiba-tiba anaknya hilang, nggak ada, terus kemudian dia nyari ke kantor kepolisi. Ya ini aneh. Mestinya mereka itu sadar ketika ada demonstrasi, pastikan anaknya ada di mana. Kalau ikutan demo, ya jangan kasih gitu. Karena berisiko ditangkepin juga akhirnya nanti gitu. Tapi kalau sudah hilang baru kemudian dicari, ya percuma lah. Kalaupun ketemu, ketemunya di penjara. Untuk apa gitu?
Tapi saya juga nggak ngerti apakah orang tuanya ini benar-benar sedih atau di sisi lain bahagia gitu. Ya mana tahu anaknya itu emang nakal gitu kan. Emang suka bikin onar gitu. Ya udahlah penjara aja. Lumayan hemat beras. Mana tahu gitu. Karena kalau melihat muka-muka Hello Kitty gitu ya. Yang ketika ditangkap sok agamis, sok kalem gitu. Padahal demonya tuh kayak beringas sekali. Itu kita kasihan gitu. Bingung kita. Kita pengen ketawa atau enggak ya? Ada juga guru ngaji gitu. Ditangkap di pesantren. Yang mengeroyok Ade Armando gitu ya. Ini kan jadi timbul tanda tanya. Apakah pesantren ini jangan-jangan terafiliasi sama kelompok-kelompok 212 itu gitu. Jangan-jangan emang tempatnya ini, sarangnya, jangan-jangan gitu. Dan selain itu kepada orang-orang yang sekarang sudah ditangkap, mungkin juga keluarga yang menonton video ini, saya cuma mau kasih nasihat gitu, mau kasih pesan buat semua kalian gitu ya. Sebenarnya cerita ini bukan cerita baru, dari dulu udah terjadi, udah dari lama gitu. Dan berkali-kali terjadi, cuma terus aja terulang terus gitu, seperti penipuan gitu. Korbannya banyak, tapi ada terus yang baru. Demonstrasi juga sama nih. Yang dipenjara gara-gara demo, gara-gara merusuh banyak. Tapi terus berulang tiap tahunnya gitu. Nah, orang-orang tua ini, keluarga dari pihak demonstran yang sekarang diamankan gitu ya, yang akan lembaran di penjara itu, mestinya menyadari gitu. Nanti ketika mereka ditangkap, ditahan, di penjara, orang-orang seperti Novel Baumin, seperti Anies Baswedan, atau orang-orang yang mereka idolakan seperti Rizik, Munarman, atau siapapun itu nggak akan peduli, nggak akan ngejengukin, akan dibiarin, nggak akan peduli gitu. Ya sekarang mereka bilang terima kasih sudah mengeroyok Ade Armando, kalian pahlawan dan sebagainya. Itu pola lama. Itu yang juga terjadi kepada Buniani dan John Rick gitu. Sama. Buniani itu divonis penjara loh, di penjara dia. Cuma apa imbalan dari dia di penjara? Pahlawan katanya, pahlawan sosial media. Tapi ketika Buniani kelaparan, kesusahan, nggak punya uang, siapa yang mau bantu? Nggak ada. Yang bahagia, yang dapat duit, yang hidup mewah ya Rizik, Munarman. Ya cuma itu aja gitu. Sementara kalian yang di penjara, yang panas-panasan, yang makan nasi bungkus gitu ya, yang nggak dapat apa-apa. Cuma dijanjikan surga, itu pun masih katanya. Sementara Rizik dan Munarman pun belum tentu masuk surga. Belum tentu loh, nggak ada jaminan gitu. Nah sekarang yang berbahagia ya Novel Baumin gitu. Karena dia sendiri yang belum dipenjara. Yang lain kan udah masuk gitu. Terus kemudian dia ngompor-ngomporin. Kalau terjadi demo lagi, ayo bikin kerusuhan lagi. Itu pesannya gitu. Yang dapat uang ya dia paling nanti. Karena demonstrasi kayak gini yang terjadi di beberapa daerah tanpa alasan yang jelas, itu mustahil tanpa logistik, mustahil tanpa pembiayaan. Ini pasti ada bohirnya. Dan bohirnya ini gak akan transfer ke demonstran, gak akan transfer ke orang-orang yang turun ke jalan gitu. Transfernya ya ke kaum elit. Elit demo maksudnya. Ya Novel Baumin salah satunya mungkin gitu ya. Dan di demonstrasi seperti ini, kalaupun kalian dianggap pahlawan, diucapkan terima kasih oleh mereka gitu ya, kalian pada akhirnya gak akan jadi apa-apa. Gak akan jadi elit demonstran, gak akan. Gak akan jadi koordinator, gak mungkin gitu. Karena koordinator itu akan dikuasai sama keluarganya sendiri. Makanya kemudian FPI baru yang baru muncul itu, persaudaraan katanya, itu ya ketuanya menantunya Rizik gitu. Gak mungkin jatuh ke orang lain yang dianggap pahlawan Buniani misalkan, gak akan. Jangan harap gitu. Dan kalau mau kita lihat contoh yang jauh lebih berat dari ini gitu ya. Kita kan bisa lihat di Laskar FPI di KM 50 yang ditembak mati ada 6 orang gitu ya. Ini masih mendingan, 6 orang dipenjara gara-gara ngeroyok Ade Armando. Tapi 6 orang yang lain yang dulu di KM 50 di jalan tol itu kan udah mati semua. Pertanyaannya, orang-orang yang mati ini dapat apa? Nggak ada. Cuma dapat ucapan terima kasih, kalian pahlawan, syuhada. Padahal belum tentu masuk surga itu. Belum tentu gitu. Tapi keluarganya ketika kesusahan, ketika sedih, dikasih apa sama mereka? Nggak ada sama sekali. Mereka nggak peduli. Kalaupun ada dananya, ada anggarannya, kompensasi kepada keluarga korban gitu ya,
diambil sendiri. Sama pentolan-pentolan demonstrasinya gitu. Dan selain itu, kalau kalian demonstrasi dan ditangkap oleh polisi yang ya cuma dapat ucapan terima kasih dari novel Baumin gitu ya. Itu tapi kan konsekuensinya buat kalian seumur hidup kalian menjadi mantan narapidana yang susah mau cari kerja. Kalau interview pernah melakukan apa? Pernah di penjara. Susah cari kerja gitu. Jadi ya ini harapan saya sih menjadi pembelajaran minimal kepada teman-teman kita, keluarga kita, lingkungan kita untuk tidak terjebak kepada orang-orang seperti novel Baumin dan kawan-kawannya gitu yang suka memprovokasi dan ngajakin orang untuk demo atau melakukan kerusuhan gitu. Jangan gitu karena itu sama aja seperti kelompok teroris itu sama gitu. Ayo kita melakukan amalia, jihad dan sebagainya. Tapi yang ngajakin nggak melakukan. Sama kayak gini gitu. Novel Baumin itu gak mungkin dia berani ngeroyokin orang sambil demonstrasi gitu, gak mungkin. Karena dia tahu tugas dia tuh ngompor-ngomporin. Kayak gini salah satunya gitu. Ngompor-ngomporin kalau terjadi demo lagi, cari tuh orang-orang yang penista agama, kebal hukum. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran dan buat adik-adik atau orang-orang yang sudah ditangkap oleh kepolisian, saya ikut sedih gitu. Meskipun saya juga nggak maulah kenyataan seperti ini terjadi, tapi ya itulah konsekuensi gitu. Dalam hidup ini selalu ada konsekuensinya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan buat novel Baumin, siap-siap. Siap-siap giginya nanti copot semua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.